أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Syekh Oda yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoganya menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Saat ini kita sudah bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Insya Allah beliau akan mengangkat tema dan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema rezeki anak, rezeki keluarga. Namun sebelum kita dengarkan tausiah beliau, kita lihat tayangan berikut ini. Sekarang sih enggak sih. Kalau menurut saya sih masih percaya ya. Enggak untuk zaman sekarang. Percaya banget. Ya saya masih percaya sih dengan jargon itu. Masih percaya. Saat ini sebenarnya saya sudah tidak percaya lagi. Soalnya sekarang pakai logika aja. Kalau sekarang kebutuhan apapun tuh sekarang mahal. Jadi kayak kalau makin banyak anak berarti kebutuhan yang diperlukan makin banyak kan ya. Karena masing-masing orang, masing-masing anak itu punya rezekinya masing-masing. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Karena kan menyangkut biaya dan kebutuhan semakin tinggi Mbak zaman sekarang, harga juga semakin naik. Mungkin kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki, Thailand itu betul. Tapi untuk zaman sekarang itu kurang tepat menurut saya. Karena kalau banyak anak, banyak hubungan, banyak koneksi, banyak macam-macam. Nanti lu nyari ngasih rezeki ke orang ngasih rezeki lu juga ke lu juga gitu. Jadi banyak anak, banyak rezeki, top. Ya soalnya kan kalau udah banyak anak banyak rezeki itu kan ada rezeki ayahnya, ibunya, anaknya juga. Jadi banyak rezeki gitu. Saya masih percaya sih. Menurut saya setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing dan setiap keluarga pasti punya rezekinya masing-masing. Alasannya karena kalau zaman dulu mungkin banyak anak banyak rezeki, mungkin iya ya. Kalau untuk saat ini kayaknya berat karena kehidupan makin berat untuk biaya hidupnya, terutama pendidikan anak. Itulah cuplikan yang luar biasa, banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Seperti apa pemaparan dari guru kita? Silahkan Umi. Terima kasih Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma. Yang semangat amma. Ba'du. Tuh dong ba'du. Harus semangat karena insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini Allah curahkan rahmat berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah dimanapun berada serta guru-guru kita tercinta juga Abi. Amin. Alhamdulillah ya kalau kita ngomongin anak memang dulu kita punya kata-kata banyak anak banyak rezeki. Bener Mi. Tapi apakah itu masih berlaku di zaman sekarang ini? Iya. Secara katanya harga sembako naik, Benar. harga sekolah naik, apa-apa tuh naik. Maka ada pikiran kita jika tidak bertauhid, ya udahlah anak dikit aja, banyak-banyak ntar ngeluarin biaya banyak. Ini kalau kita tidak bertauhid. Tapi kalau kita bertauhid, emang yang ngasih rezeki suami. Iya. Yang ngasih rezeki Allah memang lewat tangan suami. Suami gak kerja bisa dari istri, jangan takut. Maka tadi dinyatakan oleh Qori kita ya, Masya Allah, Tabarakallah ya.
Dalam Al-Quran dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah. Sesungguhnya ya dinyatakan dalam Al-Quran ini dalam surat Al-Isra. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian hanya karena takut kelaparan, takut miskin, takut gak bisa nyekolahin. Maaf nih pemirsa, Iya, kadang-kadang mah anak maunya sekolah di mana, kadang-kadang kita orang tua yang maksain. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah rezeki, kita yang pengen maksain. Iya, Anak iya. pengen sekolahnya deket, kita pengen jauh-jauh. Biaya lagi. Jadi bukan masalah anak bawa rezeki atau enggak, kita yang suka mempersulit diri sendiri. Saudara-saudara, Iya. you understand? Yes. Nih, jangan kita membunuh anak-anak kita hanya karena takut miskin atau takut kelaparan. Karena apa? Allah memberikan rezeki kepada mereka, anak-anak kita, dan juga kepada diri kita sendiri. Amin ya Robbal. Alamin. Karena apa? Sesungguhnya membunuh itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Besar dan sangat besar sekali pemirsa. Nah kalau kita ngomongin rezeki anak atau banyak anak banyak rezeki, ini emang harus kita imani. Emang rezeki apa sih? Nggak selalu duit, maaf. Bener Mi. Nggak selalu banyak anak, banyak rezeki apa? Kita meninggal, anak kita 10 yang doain banyak. Alhamdulillah. Bener nggak? Bener. Karena apa di dalam salah satu hadis Nabi? Idza mata benu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika telah wafat seorang anak Adam, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Bener Mi. Ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat dari dirinya sehingga anak-anaknya dididik sama orang tuanya. Kemudian ketika anaknya misalnya bisa baca Iqra, baca Quran, emaknya yang ngajarin apa bapaknya ngajarin, kita kagak ada, itu jadi bermanfaat nyampe ke alam kubur. Kuburan kita gelap jadi terang. Yang kedua apa? Sedekahun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir. Kemudian doa-doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Ini rezeki yang pertama. Jadi jangan kepikiran rezeki itu cuma duit. Iya. Hello. Karena duit itu adalah relatif. Tuh 2, 3. Relatif. Kenapa relatif? Mungkin saya dalam rumah tangga saya sehari saya belanja 50.000. Nah. Cakep. Dapat sayur kangkung, sayur lodeh, telur balado. Ayam, ya kan? ayam. Ayam enggak. Ayam kalau 75.000. Tapi mungkin di rumah tangga ibu, rumah tangga bapak, oh saya mau belanja 100.000. Kok banyak? Karena di rumah saya misalnya ada tantenya, ada mbaknya. Banyak. Rezeki itu relatif kalau duit. Bener. Tapi doa siapa yang sangka. Mas. Ini rezeki yang pertama. Lagi pula kalau kita menikah, di dalam hadis nyatakan ya untuk para bapak-bapak yang GGS. Apa tuh Mi? Ganteng-ganteng soleh. Masya Allah. Dan untuk ibu-ibu yang CCM. Apa itu Mi? Cantik-cantik manja. Masya Allah. Nikahilah oleh kalian wahai laki-laki. Yaitu wanita-wanita yang alwaludu. Yang pandai beranak. Nah. Maksudnya melahirkan. Yang punya banyak anak. Yang senang yang namanya dia mendidik anak-anaknya. Iya, Alwadudu yang penyayang. Masya Allah. Karena tadi dinyatakan ya pemirsa. Seorang ibu nalurinya adalah sangat indah. Gak punya anak, dia ingin punya anak. Nah. Bahkan ketika dia belum punya anak, dia bisa yang namanya mungkin mengasuh anak saudaranya. Ini naluri. Bener. Jadi kalau kita menikah itu pertama sunnah. Bahkan apa? Ini adalah kewajiban dalam surat An-Nur ayat 32. Dinyatakan angkihu al-ayyama minkum. Nikahilah oleh kalian orang yang sendirian. Baik laki maupun yang perempuan. Yang jomblo-jomblo. Iya Mi. Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Nikahkan. Jonas, jomblo ngenes, nikahin juga. Kenapa? Ketika mereka sudah menikah akan lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi nikah ini perintah. Jadi ketika kita menikah punya anak, ini adalah salah satu jalan menuju ridho Allah. Ya Allah. Katanya cinta sama Nabi, masa pernikahan itu ditolak? Benar. Katanya cinta sama Nabi, masa punya anak takut? Kecuali kalau memang kita udah menikah bertahun-tahun kok belum punya anak, ini beda lagi kasusnya. Jadi pertama kita terima dari Allah rezeki anak. Kedua ketika kita menikah memang diberikan anak, jelas sama dengan surat An-Nisa ayat 1. Ketika kita menikah, keluarga suami adalah keluarga kita. Keluarga kita adalah keluarganya suami. Jadi jangan pernah bilang ibu lo, jangan.
Ibumu dan ibuku ibu-ibu. Benar nggak? Sama-sama. Sama-sama ibu-ibu. Iya. Jadi banyak yang ibu lo gitu ya. Ya jangan. Jadi kalau lagi berantem ibu lo jangan. Nah. Karena anaknya ibunya adalah ya suami kita. Anak dari ibunya adalah ya istri kita. Seperti itu pemirsa. Jadi kembali lagi kepada masalah anak. Jangan takut. La taqtulu auladakum. Jangan takut. Yang namanya kita nggak dapat rezeki. Jangan takut karena takut miskin. Tadi ya dinyatakan banyak anak banyak doa. Banyak anak misalnya nih kita sekolahin, mungkin biaya sekolah, biaya pendidikan katanya mahal. Bahkan kita yang namanya, kemarin sembako katanya mahal pada naik. Kalau kita naik semuanya naik, kembali lagi kepada ilmu tauhid lagi. Apa? Mintalah naik rezeki kita kepada Allah. Kenapa ini kita diberikan seperti ini? Kenapa anak kita banyak? Pasti Allah bilang kamu mampu. Benar. Kenapa ada orang yang, maaf nih pemirsa. Ada orang kadang rumahnya gede banget, anaknya cuma satu. Ada ya? Ada. Ini padahal rumahnya gede banget. Tapi ada orang rumahnya mungkin rumah petak, anaknya 12. Bingung kan? Ini gimana sih? Malah harusnya rumah gede anaknya banyak. Inilah keadilan dari Allah agar yang kaya raya bisa berbagi, agar yang kekurangan bisa yang namanya memberikan yang namanya rasa sabar kepada sekelilingnya. Jadi sebagai orang tua, yuk. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 1, pernikahan adalah untuk yang namanya memberikan generasi yang soleh dan soleha. Wabassa minhuma rijalan katsira, wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Ketika kita menikah, kemudian bercampur dengan pasangan kita, maka akan lahirlah anak-anak baik laki maupun yang perempuan yang soleh dan soleh. Jadi memang menikah itu ya emang melahirkan anak-anak yang soleh. Bukan sekedar cuman pacaran sesudah nikah. Tapi akan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Tuh 2, 3, sakinah, mawadah, warohmah. Begitu. Nikah berduaan doang mana enak. Nabi Adam alaihissalam masuk surga sendirian emang enak? Kagak enak. Maka Allah berikan Siti Hawa. Masya Allah. Benar nggak? Benar. Ketika berdua mana enak? Maka Allah berikan Kabil, Habil dan semua anak-anak keturunannya sampai sekarang ini. Maka kita disebut adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Mudah-mudahan nih ya kita doain yang pada belum punya anak yang udah menikah, kita doakan segera memiliki keturunan. Amin. Yang udah punya keturunan semoga bisa membimbing anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang merasa rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya. Karena apa? Yang penting satu, banyak anak, banyak rezeki, jangan belagu. Kenapa? Karena dalam surat 42 ayat 27 surat Asy-Syura Allah berfirman, kenapa ada orang misalnya belum dikasih sesuatu yang dia inginkan? Karena mungkin belum apa-apa dia udah belagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dinyatakan dalam surat 42 apa di sini? Walau basatul rizqa li ibadihi labagaw fil ardi. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya itu memang sesuai ukuran. Maka Allah yunazilu biqadarin, Allah turunkan sesuai ukuran. Karena kalau tidak sesuai ukuran, labagaw fil ardi. Dia akan melakukan zolim di muka bumi. Masya Allah. Lo belagu, muka lo jauh. Begitu. Masya Allah, terima kasih Umi. Bu. Masih ya semangat? udah terpesona. Seru Bu. Luar biasa Umi, luar biasa banget pemaparan Umi yang begitu banyak memberikan informasi dan ilmu buat kita semua. Ada pertanyaan Umi datangnya dari Caca. Caca nanya sama Umi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya. Suami saya pengen mulu nambah anak, tapi saya menolak mulu. Bagaimana Umi? Bagaimana hukumnya? Suami pengen nambah anak, tapi sebagai istri, aduh, emang ente yang ngurusin anak-anak? Kan kita sebagai seorang ibu, kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Kalau kita ngomongin lagi, balik lagi, obrolin sama suami. Pendapat pertama nih dalam surat tadi Ali Imran, Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kita tuh ngomong sama suami, sama pasangan kita dengan cara lemah lembut, dengan cara yang sopan, ya kan? Namanya juga dia sayang sama kita sayang sama dia. Bener. Kemudian setelah itu, walaupun tafazan ghalidhal qalbi, kalau kita bersikap keras, nanti suami kita pergi atau kita pergi, maka wasawirhum bermusyawarah. Oke, boleh nambah anak, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita bareng-bareng mendidiknya. Jangan saya doang yang bangun malam.
Tapi bapaknya nggak mau bangun malam. Tapi bisa juga kita dengan cara yang baik ngomongnya. Masya Allah. Toh, terima tiap malam kasih, juga dia Umi. beramal soleh. Iya, iya, Masalah iya, jadi iya, atau kun iya. fayakun tinggal Allah yang berikannya. Benar, yang penting dengerin dulu. Dengerin aja dulu. Masya Allah. Terima kasih Umi, luar biasa pemaparan yang begitu luar biasa dan jawaban yang insya Allah ini memenangkan ibu-ibu semua. Masya Allah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Nuris. Beliau akan memaparkan tentang fitnah dan adu domba. Tetap jangan kemana-mana setelah yang satu ini di Cahaya Hati Indonesia.